Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني para penuntut ilmu syar'i rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat Islam, nikmat aqidah yang sahihah, nikmat mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan juga nikmat diberikan kelapangan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kita kembali membahas satu kitab yang berjudul Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar, dan telah kita selesai pendahuluan di mana kita telah menjelaskan bahwasanya usul ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul athar atau ahlul hadis yang disebutkan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi di kitabnya ini bukan sebagai sebuah pembatasan, tetapi sebagian di antara usul atau pondasi ahlus sunnati wal jamaah. Dan sebelum kita masuk kepada al-aslul awal, maka saya ingin memberikan nasihat sedikit tentang bagaimana seorang penuntut ilmu memahami pelajaran, memahami pelajaran yang dipelajari begitu banyak dalam sepekan misalnya. Kalau antum betul-betul atau menjalankan untuk mengikuti saran ini, insya-Allah maka kemampuan ilmiah akan meningkat. Ada 3 langkah tahapan dalam menuntut ilmu apabila kita mempelajari berbagai disiplin ilmu dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, hendaklah apa yang akan diajarkan oleh seorang guru di esok hari dibaca. Batasannya terserah kepada antum. Antum perkirakan dalam tempo waktu yang sekian menit, berapa lama kira-kira asatizah mengajarkannya. Ini tahapan yang paling rendah
Kalau tidak, asalnya penuntut ilmu itu menyelesaikan kitab, dibaca berulang-ulang. Tapi seandainya banyak sekali karya tulis yang dipelajari dalam waktu yang bersamaan, seperti misalnya di sekolah, bagian sekolah formal kan banyak kurikulumnya itu, bukunya setiap hari 3 mahafal segala macam. Maka yang paling efektif adalah 3 tahapan yang saya sebutkan. Baca. Tentu di tahap membaca pertama ini antum akan mendapatkan hal-hal yang tidak dipahami. Dan biasakan bahwasanya penuntut ilmu tidak semuanya harus menyerahkan hal yang dia tidak paham kepada gurunya. Dia harus pahami dulu secara awal. Ada kosakata yang tidak paham, maka harus berusaha untuk mencari dahulu. Harus dipahami kira-kira apa yang diinginkan oleh penulis ini, dibaca. Tidak paham, berikan tanda. Sudah paham, nanti akan dilihat, diuji, benar enggak pemahaman yang antum pahami dengan penjelasan asatizah. Tentu tatkala membaca ada hal-hal yang tidak paham, itu diberikan tanda atau pindahkan ke catatan khusus. Tahapan yang kedua adalah tatkala antum di majelis ilmu seperti ini atau di kelas. Nah, di saat itu fokuskanlah atau bersungguh-sungguhlah mendengarkan penjelasan asatizah, guru. Apalagi ada beberapa hal yang tidak dipahami. Ini yang disebut dengan proses membaca yang kedua. Proses membaca yang kedua ini adalah menyelesaikan perkara yang tidak dipahami sebelumnya. Kemudian juga untuk menguji apa yang telah dipahami, bisa jadi keliru. Kalau benar, walhamdulillah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam karya tulisnya Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, atau misalnya di kitab yang baru tercetak baru lagi, meskipun sudah lama, itu di tangan saya sudah lama, tetapi ada cetakan baru yang beliau tulis dengan risalah kecil, Ya Talibul Ilm, Kaifa Tafham, Kaifa Taqra, wa kaifa tahfaz, atau dibalik-balikkan, kurang lebih seperti itu. Di mana di kitabnya itu, yang merupakan dalam penelitian saya adalah penggalan dari karya utama beliau yang berjudul Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, dan sudah diterjemahkan itu, tapi pustaka Askia pada masanya, tapi agak kecil. Ya, heran juga saya, masa terjemahan lebih kecil daripada kitab aslinya. Meskipun saya enggak membaca kitab terjemahan. Di situ Syekh mengatakan, hendaklah penuntut ilmu berusaha menjawab permasalahan. Bukan berarti di situ dia berbicara tanpa ilmu, enggak. Belajar menjawab, belajar berfatwa, maksudnya adalah belajar memahami, bukan mengeluarkan fatwa untuk orang lain. Latihan namanya. Tapi giliran pada fakta di lapangan antum diam dulu, karena belum sampai pada tahap ke arah sana, kecuali hal-hal yang sifatnya memang sudah diketahui dan darurat, ya, dan asalnya manusia sudah mengetahuinya, seperti perkara-perkara yang wajib atas setiap muslim, ya. Nah, artinya di saat itu Syekh mengatakan apa? Buka kitab fatwa, satu kitab fatwa yang para ulama, ada soal, ada jawaban. Jangan langsung lihat jawabannya, baca dulu fatwanya, antum jawab sendiri berdasarkan pemahaman. Ini bagi saya adalah untuk penuntut ilmu yang lanjut. Bagi pertama, untuk sebagai tahap pengenalan, antum jawab permasalahannya begini-begini, maka antum jawab mungkin begini. Setelah itu lihat apa jawaban masyayikh, pemilik fatwa itu. Oh, saya keliru. Oh, berarti yang penting kita sudah tahu. Kalau tepat, walhamdulillah. Itu diantaranya. Nah, proses untuk yang kedua yang Ustaz maksudkan itu, antum kan sudah berusaha memahami di sebelumnya.
lalu di majelis ilmu kita bisa uji kemampuan kita itu benar enggak dengan apa yang telah dijelaskan oleh sang guru. Tahapan yang ketiga adalah maka tatkala selesai majelis ilmu, ya, maka luangkan waktu untuk membaca sekali lagi. Apakah langsung atau nanti di malam hari, atau yang jelas di hari itu, waktunya terserah. Ya, artinya adalah dibaca sebelumnya, ada yang enggak paham, kemudian jadi paham di majelis ilmu, lalu nanti pemahaman itu dikuatkan lagi dengan apa? Membaca sekali lagi. Dengan cara itu, tahapan 3 tahapan insya Allah, jika seandainya ya, antum membaca kitab ini nanti sebulan lagi, atau permasalahan ini nanti sebulan lagi, maka tidak akan lupa. Atau misalnya para penuntut ilmu yang ada ujian semester, ujian ini segala macam, banyak sekali mapelnya, mata pelajarannya, ya, maka tatkala esok mau ujian, sebetulnya dia tinggal buka-buka seperti ini saja. Kenapa? Itu adalah permasalahan yang sudah dia pahami. Untuk memastikan permasalahan-permasalahan yang ada di buku itu, sehingga tidak memakan waktu belajar mulai dari selesai isya sampai subuh, atau tidur sebentar, subuh nanti bangun lagi, pun gak ada sarapan, ujian. Hasilnya memang bisa jadi benar, habis itu setelah itu blank, hilang lagi semuanya. Itu enggak penuntut ilmu. Ya. Inilah yang kita terapkan di masa-masa kita dulu menuntut ilmu. Baik. Kita masuk kepada al-aslul awal. Dari situ durar. Yang pertama adalah al-aslul awal, ikhlasud dini lillah. Naam, ikra. Al-aslul awal, ikhlasul dini lillah. Ikhlasul dini lillah huwa uslud din. Aslud din. Huwa aslud din. Wa qutbuhu alladhi taduru alaihi rihahu. Rohahu. Wa huwa tauhid alladhi arsala Allah bihi rusul wa anzala bihi kutub. وإليه دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعليه جاهدوا وبه أمروا وفيه رغبوا. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kif. Aslul awal, pondasi yang pertama, ikhlasul dini lillah, mengikhlaskan agama ini kepada Allah, karena Allah yang memiliki agama. Allah yang memiliki agama ini, Allah yang akan menjaga agama ini. Ikhlasul dini lillah wa aslud din wa kutubuhu alladhi taduru alaihi rahah. Mengikhlaskan agama kepada Allah adalah pondasi agama dan kutubnya yang di atasnya, ya, taduru rahah, porosnya berputar. Ya, poros agama ini berputar, keseimbangan, sehingga dia seimbang. Yaitu apa? At-tauhidul ladzi arsalallahu bihi ar-rusul. Tauhid yang dengannya Allah mengutus seluruh rasul.
muncul pertanyaan. Tatkala penulis Syekh rahimahullah mengatakan ikhlasuddin huwa ikhlasuddin lillah huwa asluddin. Mengikhlaskan agama untuk Allah adalah poros atau pondasi agama. Lalu diberikan tafsir yaitu at-tauhid. Lalu dia mengatakan tauhid inilah, mengikhlaskan agama inilah yang dengannya diutus seluruh rasul. Taib. Antum yang di sini tinggal. Tauhid apa yang disebutkan oleh Syekh ini yang dengannya seluruh rasul diutus? Tauhidul uluhiyah, mumtaz, masmuk, fiton. Tauhid uluhiyah. Apa arti tauhid uluhiyah? Mengesahkan, menyendirikan Allah dalam perbuatan. Terus seperti salat. Oke, kita pahami ya. Kalau tidak, itu adalah definisi dari tauhid ar-rububiyah. Ya, tapi diberikan contoh perbuatan dimaksudnya adalah ibadah. Baik. Ifradullahi bil ibadah. Itu adalah definisi yang sangat ringkas dari at-tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, menyendirikan Allah dalam masalah al-ibadah, menyendirikan Allah di dalam ibadah. Sudah? Taib. Mengapa Allah mengutus Rasul dengan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah? Apa arti tauhid rububiyah? Ifradullahi bil khalqi wat tadbir, menyendirikan Allah dalam penciptaan dan mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Seluruh rasul tidak diutus dalam rangka menjelaskan Allah pencipta, Allah memberi rizki, Allah mengatur alam semesta. Bukan itu. Karena manusia yang dijumpai setiap rasul, sebagai contoh gambarannya adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Tatkala diutus kepada kaumnya, mereka itu bukan orang-orang mulhid, ateis. Bukan. Ateis, tidak mengakui keberadaan Allah. Ya. Kalau seandainya pada masa tersebut manusia tidak mengakui keberadaan Allah, maka kita katakan Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan Allah pencipta sebagai tauhid rububiyah. Pada nyatanya tidak. Karena tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali 3 kelompok. Yang pertama, seseorang yang telah rusak fitrah. Fitrah manusia mengakui keberadaan Allah. Ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya. Fa'abawaihi, kedua orang tuanya lah, yumajjisanihi au yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi
au yunassiranihi, atau menjadikan anak itu jadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anak itu menjadi Majusi, penyembah api. Sudah? Dari manalah kita tahu bahwasanya dari hadis ini manusia semua dilahirkan di atas fitrah? Karena Nabi kita mengatakan di dalam hadis ini, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, tidak dikatakan yusallimanihi, yang menjadikan anak itu menjadi orang Islam. Enggak, menunjukkan asalnya manusia lahir dalam keadaan mengakui keberadaan Allah. Maka siapapun yang mengingkari keberadaan Allah, fitrahnya rusak. Itulah yang mengakui tauhid rububiyah. Yang pertama, mulhid, yang terdiri dari dua kelompok. Mulhid itu ateis. Yang pertama, dahriyun, penganut paham evolusi, Charles Darwin. Pada zaman sekarang, ya, mereka kan tidak mengakui keberadaan Allah. Sudah? Dalilnya, antum boleh cek dalam surat Az-Jasiyah ayat 24. Az-Jasiyah ayat 24, mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka katakan, hidup kita di dunia ini, kita hidup, kita mati, ya, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Sel menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, dari kelompok atau yang mengingkari keberadaan Allah, fitrahnya tak rusak, tapi sombong. Itulah keadaan Fir'aun. Fir'aun, secara zahir yang nampak dia ingkari, tapi hatinya bertentangan dengan apa yang dia munculkan. Sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka ingkar, tetapi jiwa-jiwa mereka itu yakin, ya, karena disebabkan kezaliman, ya, dan juga kesombongan mereka itu. Kelompok yang ketiga yang mengingkari keberadaan Allah namanya sekte As-Sanuwiyah. Sekte As-Sanuwiyah, di mana mereka mengatakan alam semesta memiliki dua pencipta, pencipta yang baik dan pencipta yang buruk. Paham sampai di sini? Ketiga sekte ini tatkala Nabi kita diutus, ya, artinya adalah pengingkaran yang mereka lakukan terhadap tauhid rububiyah tidak ada, menunjukkan bahwasanya tatkala Rasulullah diutus bukan dalam rangka menjelaskan tauhid rububiyah, karena kaumnya pada masanya semuanya mengetahui Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi pengakuan fitrah seperti itu, fitrah, keberadaan fitrah, pengakuan Rabb alam semesta, pencipta, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, tidak serta-merta menjadikan seseorang seorang muslim, menjadikan seorang itu seorang muslim. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Dalam surat Az-Zariyat ayat
56. Ibadah itu harus diberikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dari sinilah ya ikhwan, para penuntut ilmu, pentingnya kita mempelajari tauhid. Pentingnya tauhid itu dibagi menjadi 3 sebagai untuk mempermudah kita mempelajarinya, agar kita bisa memetakan yang mana yang menyebabkan seorang berada di atas Islam. Nanti kita jelaskan apa makna Islam. Yang mana dia dengan hanya pengakuan fitrahnya itu mengatakan Allah sebagai pencipta, keberadaan Allah diakui, namun tetap saja dia tidak berada di atas agama Islam. Sehingga diutus para rasul untuk umatnya atau kaumnya agar ibadah itu, seluruh ibadah hanya diberikan kepada Rabbul Alamin. Wa anzala bihil kutub, dan dengannya pula diturunkan Alkitab. Wa ilaihi da'al anbiya, dan kepada tauhid itulah seluruh para nabi berdakwah. Wa alaihi jahadu, dan di atas tauhid itulah mereka berjihad. Jihad jangan hanya kita pahami dengan menarik pedang, menembakkan senjata. Di antaranya apa? Jihad dalam membantah kemungkaran dengan ilmu, dengan pena pada masa zaman pada sekarang ini. Oleh karena itu berjihad butuh ilmu. Berjihad butuh ilmu. Termasuk di antaranya jihad dengan senjata butuh ilmu. Ya? Apalagi jihad dengan ilmu. Sehingga berdakwah adalah jihad. Antum belajar sekarang ini adalah bentuk jihad di jalan Allah. Karena antum sedang mempelajari sarana berjihad, membantah penyimpangan atau orang-orang yang ingin merusak agama Islam. Alangkah mulianya tugas yang sedang kita lakukan. Wa bihi amaru, dan dengan tauhid itulah mereka perintahkan. Wa fihi raghabu, dan di dalam tauhid itulah mereka senantiasa memberikan anjuran. Ya. Lalu lihat firman Allah tabaraka wa taala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni itu. Sampai-sampai Al-Syeikh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, seorang alim dari India. Kalau kelak antum membaca kitab-kitab klasik, ada namanya Ulamaul Hind. Ulamaul Hind. Ya. Ulamaul Hind itu maksudnya bukan India sekarang. India pada masanya kan satu kesatuan, masuk Bangladesh, masuk Pakistan, lalu berpecah. Ya. Berpecah menjadi India sekarang, kemudian Pakistan dan Bangladesh. Di karya-karya klasik, kalau mereka mengatakan istilah Ulamaul Hind, ulama India, ulama Hind, itu yang dia maksudkan adalah ulama-ulama yang dahulu berada sekarang di negeri Pakistan. Ya. Siddiq Hasan Khan memiliki satu karya tulis 3 jilid, ya, yang berjudul luar biasa, yang berjudul Ad-Dinul Khalis. Nah, dari sini Ad-Dinul Khalis. Saya perhatikan beberapa karya tulis itu diambil dari lafaz-lafaz Al-Quran. Salah satunya Ad-Dinul Khalis oleh Syekh Siddiq Hasan Khan, 3 jilid. Ya. Dan saya tidak tahu keberadaan kitab itu kecuali di Perpustakaan Lipia Jakarta. Ya.
Baik. Ala lillahi dinul khalis. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budu, agar mereka itu menyembah Allah, ya. Liya'budullah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan untuk Allah agama yang lurus. Wa yuqimus salat, dan mereka tegakkan salat dan menunaikan zakat. Allah tabaraka wa taala berkata kepada nabinya, ya, qulillah a'budu mukhlishan lahud-din dini. Katakanlah, aku menyembah Allah mukhlishan lahud-din, yang aku ikhlaskan bagi Allah agamaku. Fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah sesuka hatimu selain Allah. Ini bukan anjuran, ya, ini bukan anjuran, tetapi bentuk pengingkaran. Oleh karena itu, kelak nanti kalau antum mempelajari ilmu balaghah, ada namanya al-insya, ada namanya al-khabar. Ada namanya al-insya, ada namanya al-khabar. Insya, sesuatu yang tidak mungkin kita dustakan. Adapun khabar, bisa kita dustakan dan bisa kita benarkan sesuai dengan fakta. Oleh karena itu harus dibedakan istilah di ilmu nahwu dengan istilah di ilmu balaghah, ya. Sedangkan yang dibawakan di sini adalah fa'budu ma syi'tum min dunih, itu kata kerja perintah. Kata kerja perintah bagian dari kata al-insya. Enggak mungkin kita katakan betul, enggak mungkin kita katakan salah, ya. Tetapi pada faktanya ini bukan anjuran, maka dia adalah insya, tetapi dia dalam bentuk khabar. Saya tidak ingin berdalam-dalam di sini, ya, karena ini berkaitan dengan masalah balaghah. Baik. Kemudian dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah ya muslim yang pertama. Taib. Iqra. Naam. Fahada tauhidu bimathabati al-asas al-bunyan. Naam. Wasyiddah. Fal a'malu wad darajatu kif kiman. Naam, kif. Fa hadha tauhid huwa bimathabatil asas minal bunyan. Tauhid ini kedudukannya pondasi dari sebuah bangunan. Kita dimainkan logika. Tauhid ini bagaikan pondasi dari sebuah bangunan. Ini kalau pondasinya tak kuat, angin saja datang tumbang ini. Angin kencang tumbang ini. Enggak kuat menahan yang atas. Ya? Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di kitabnya apa ini? Al-Fawaid yang disebutkan. Kitabul Fawaid, kitab yang luar biasa. Kitab yang isinya ringkas-ringkas tapi mengandung banyak hal yang diteliti penelitian terbaik yang diteliti oleh Syekh Salim Eid Al-Hilali. Saya nasihatkan antum memiliki kitab ini. Al-Fawaid oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Syamsuddin
Ibnul Qayyim, yani Al-Qayyim adalah artinya kepala sekolah. Jadi dia itu adalah anak kepala sekolah. Nama sekolahnya Jauziyah, Madrasah Al-Jauziyah. Lalu diringkas Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Anak kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Ayahnya adalah kepala sekolah, maka dikatakan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, turun hujan, silahkan yang memiliki pakaian. Nastamir? Hah? Oh, nantazir qalilan. Baik. Baik, kita kembali. Iyalah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, anak kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Jadi itu bukan namanya, julukannya. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ats-Tsani, salah satu murid utama Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, man arada uluwa bunyanihi, barang siapa yang ingin bangunannya itu tinggi, bangunan tinggi, bukan asal bangun, fa'alaihi bitawthiki asasihi wa ihkamihi, wajib atas dia untuk mengokohkan dan menguatkan pondasinya, wa syiddatil i'tinabihi, memberikan perhatian dengan baik. Fa inna 'uluwal bunyan 'ala qawli tawthikil asas wa ihkamihi, karena kadar ketinggian suatu bangunan ya sesuai dengan kokohnya dan kuatnya satu pondasi. Lalu beliau mengatakan setelah ini hanya sebuah pemisalan, ya, permisalan. Lalu beliau mengatakan, fal a'mal, kita kan beribadah kepada Rabbul Alamin. Jadi kita tidak ingin ibadah ini hanya sekedar ibadah begitu saja, yang penting saya sudah ibadah. Sebagaimana pada zaman sekarang ini kalau kita praktekkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, ini kena asal salat, asal ibadah, asal haji, dan orang tak peduli dengan tauhid. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan Syekh di lembaran berikutnya, bagaimana permusuhan sebagian manusia terhadap dakwah tauhid. Ya, lalu beliau mengatakan fal a'malu wad darajat, amal perbuatan dan tingkatan-tingkatan amal tersebut bunyan, bagaikan sebuah bangunan. Ya. Lalu dia mengatakan wa asasuhal iman, pondasinya adalah keimanan. Kalau keimanannya tak kokoh, nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya sama sekali amal perbuatan itu. Dia akan runtuh. Oleh karena itu kita bisa uji
begitu ada orang jatuh dalam syirik besar, seluruh amalnya hilang, runtuh. Padahal seharusnya kalau kita main logika, ya amal yang buat syirik besar sajalah yang dihilangkan, masa semuanya hilang? Tapi demikianlah agama itu. Ya? Taib. Yallah. Man, ikra. Fala yalbasu Qala ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Qultu wa dhalika anna hadhihi al-ayata nazalat fil munafiqina alladziina banau masjidan lis-salati fihi lakinnahum atau bi hadzal amali al-'azimi al-fadil wa qulubuhum khilwun minal ikhlasi lam yanfa'hum dzalika syai'an bal inhara fal 'arif, orang yang mengetahui hal ini, ya, artinya adalah perlunya mengkokohkan, menguatkan pondasi, ya, maka apa yang harus dilakukan? Himmatuhu, cita-citanya, fokusnya, ya, tashihul asas, memperbaiki pondasi, bongkar lagi dulu, perkuat. Kita membuat 2 lantai, ternyata pondasi yang lama hanya kuat 1 lantai, bongkar, ya, tashihul asas wa ihkamu. Adapun jahil wal jahil, orang yang tidak mengerti dalam masalah ini, inilah pentingnya menuntut ilmu. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam sebutkan, talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, fardu ain. Dalam masalah ilmu tauhid fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Setiap kita yang dibebani taklif wajib mempelajari tauhid. Maka antum semangat mempelajari tauhid. Enggak ada istilah sudah tamat mempelajari tauhid. Enggak. Wal jahilu yarfa'ul bina. Adapun orang yang tidak mengerti dalam masalah ini, perlunya mengkokohkan asas, ya. Mereka kerjanya hanya menaikkan, meninggikan bangunan min ghairi asasin, tanpa pondasi yang kuat. Fala yalbas bunyanuhu an yaskut. Enggak lama kemudian bangunannya itu pasti akan jatuh, tumbang. Lalu dikuatkan dengan dalil dalam surat At-Taubah 109, afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Apakah orang yang mendirikan masjid, bunyan di sini maksudnya adalah masjid, ala taqwa, di atas ketakwaan minallah, ketakwaan kepada Allah, wa ridwanin, dan ridha Allah, khairun, lebih baik, atau man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi, orang yang membangun bangunannya di atas tepi jurang yang ingin longsor, lalu jatuhlah bangunan tersebut, fanhara bihi fi nari jahannam, lalu terjatuhlah dia di dalam api neraka jahannam. Kemudian Syekh ini menjelaskan, qultu, penulis mengatakan, wa dzalika anna hadhil ayah, hal itu karena ayat ini, ya, nazalat fil munafiqin, diturunkan kepada orang-orang munafik,
alladzina banau masjidan lis-salati fihi, di mana mereka itu membangun masjid sebagai fasilitas tempat salat. Bukan untuk bermain-main ya, membangun masjid untuk fasilitas salat. Sudah? Lalu lakinnahum, lihat perkataan Syekh ini, lakinnahum, akan tetapi orang-orang munafik ini ya, lamma atau bihadzal amal al-azim al-fadil, tatkala mereka mendatangkan satu amal yang utama, yang besar ini, membangun masjid, enggak main-main. Surga. Ya? Tetapi qulubuhum khilun minal ikhlas, hati mereka itu ya, khilun minal ikhlas, kosong dari keikhlas. Yang dimaksud di sini ikhlas adalah at-tauhid. Jangan dipahami sebagai ikhlas lawan dari ria. Karena ria, ada ria yang sedang, yasir sebagai syirik kecil, ada dia ria yang besar sebagai syirik besar. Nanti saya jelaskan. Ya. Lam yanfa'um dzalika syai', tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka itu. Tatkala dia membangun masjid, tetapi mereka ini munafik, bukan karena Allah, bukan untuk ridha Allah, maka amal yang besar itu bukan malah mengantarkan mereka ke surga Allah. Padahal janji Allah yang membangunkan masjid, dia dibangunkan rumah di surga. Kalau dibangunkan rumah di surga, konsekuensinya siapa? Dia di surga. Kenapa? Rumahnya sudah ada. Itu logika sederhana. Tetapi tatkala tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, pahala yang besar ini tidak bermanfaat sama sekali sama mereka. Mereka tidak mendapatkan. Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan itu saja, maka nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Nggak dapat apa-apa, ya udah. Tetapi bukan itu malah. Mereka malah dijatuhkan kepada neraka. Seandainya kita diberikan misalnya melakukan suatu perbuatan, sudah, lalu nanti barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini, kan begitu. Seandainya misalnya kita lakukan, ya, lalu ketahuan kita curang, ya, misal ujian, anak-anak ujian, ketahuan curang, tentu dia akan tidak naik kelas misalnya, itu hukuman. Seharusnya dia naik kelas, dia tidak naik kelas sebagai hukuman, kan begitu. Kalau seandainya urusannya hanya dia tidak naik kelas, nggak ada masalah, tapi malah dihukum balik, ya, dihukum balik dengan dipampangkan namanya dan diharamkan beberapa masuk kelas atau begini seterusnya. Ini kan sebuah celaan. Kalau hanya hadiah itu tadi nggak dapat, nggak ada masalah. Tapi bukan itu, malah hukuman diberikan. Beginilah keadaan orang yang tidak ikhlas kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, ayat ini juga membantah Mu'tazilah yang mengatakan, ya, manzilah bainal manzilatain. Satu manzilah, satu posisi di antara dua tempat. Enggak di surga, enggak di neraka, enggak ada di akhirat. Di akhirat cuma ada dua, surga atau neraka. Ya? Baik. Tsumma qala rahimahullah, lalu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadzal asasu amran. Pondasi ini ada dua perkara. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Benarnya mengetahui Allah dan seluruh perintah-perintah Allah dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini berkaitan dengan tauhid. Maka penting kita mempelajari tauhid ini dengan baik dan benar. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Nanti dipelajari insyaallah. Artinya berkaitan dengan asma wa sifat kan belum, ya, belum ada programnya. Yang kedua, tajridul inqiyad lahu, tajridu al-inqiyad lahu wa li rasulihi duna ma siwah, memurnikan ketaatan, ketundukan untuk Allah dan juga Rasulnya tanpa selain keduanya. Artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mentauhidkan Rasulullah dalam al-ittiba', dalam mengikuti. Karena kita tidak beribadah kecuali untuk Allah, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya?
Maka beliau mengatakan fahada awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanahu. Ini adalah pondasi yang paling kokoh yang seorang hamba membangun bangunannya di atasnya. Wa bihasabihi ya'talil bina'u ma syaa. Melalui inilah, berdasarkan inilah kokohnya suatu bangunan, keikhlasan kepada Rabbul Alamin, benarnya tauhid kita itulah yang memberikan dampak tingginya bangunan tersebut. Apakah amal kita itu besar pahalanya di sisi Rabbul Alamin? Ya, karena niat yang benar mengantarkan amal yang kecil menjadi besar. Amal yang besar mengantarkan, bahkan menghancurkan, bahkan sampai kepada neraka jahanam. Sebagaimana orang-orang munafik membangun masjid, amal yang besar, niatnya tak benar, sampai ke neraka. Jadi jangan kita menganggap, mempelajari, membaguskan niat, termasuk kita menuntut ilmu ini harus ikhlas niat lillah. Bukan karena ditakut-takuti misalnya nanti begini nanti begitu, harus hadirlah saya. Nah, ini ya ikhlasnya harus betul. Ya. Fa'ahkim al-asas. Kokohkanlah, kuatkanlah pondasi. Wahfad al-quwah, jagalah kekuatannya. Wadum alal himyah, dan senantiasalah dirimu menjaga, memelihara pondasi tersebut, memelihara tauhid, menjaga tauhid dengan cara apa? Menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya. Ya, beda dengan orang yang belajar dengan tidak. Karena menuntut ilmu pada zaman sekarang, ikhwan, perkara yang paling susah orang lakukan. Orang akan bertanya, manfaatnya apa sih? Capek, ngabisi waktu, ngabisi dana, nggak dapat uang. Orang pikirannya pada zaman sekarang ini dunia. Ya. Lalu wa tauhid bi mathabatil juzur minas syajarah. Tauhid itu ya bagaikan al-juzur, akar bagi sebuah pohon. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tahta unwan syajaratul ikhlas. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim berkata di bawah satu judul di kitabnya Syajaratul Ikhlas, pohon ikhlas, ya. As-sanah syajarah, tahun itu bagaikan sebuah pohon. Wasyuhuru furu'aha, adapun bulan-bulan itu adalah cabang-cabang pohon tersebut. Wal ayyam aghsanuha, sedangkan hari-hari adalah dahan-dahan pohon tersebut. Was-sa'atu awraqaha, adapun jam, ya, sa'ah itu bagaikan adalah dedaunan, daun-daunnya. Wal anfas samaruha, nafas adalah samaruha, buahnya, hasilnya. Lalu beliau mengatakan setelah memberikan permisalan, faman kanat anfasuhu fi ta'at, maka barang siapa nafasnya itu, kehidupannya itu, ya, ketaatan. Ta'ah adalah berkaitan dengan akidah, tauhid. Karena setiap amal yang tidak ditegakkan di atas tauhid bukan ketaatan. Meskipun orang lain mengatakan itu ketaatan. Fata'ah fasamaratu syajarah, fasamaratu fi ta'atin fasamaratu syajarati thayyibah, maka hasil buahnya, hasil pohon tersebut pun bagus. Wa man kanat fi maksiyah, barang siapa dia di dalam maksiat. Maksiat bukan hanya membunuh, mencuri dan lain sebagainya yang manusia sepakat di situ, lintas agama. Membunuh itu di mana-mana dihukum. Mau dia negeri komunis, mau negeri apa, semuanya itu. Ya, mencuri dan lain sebagainya. Kan itu yang dipahami maksiat. Tahu kita maksiat terbesar adalah kesyirikan, bid'ah. Maksiat besar. Wa man kanat fi maksiat fasamaratu hanzal, barang siapa yang nafasnya, hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan, meskipun secara zahir yang nampak itu ketaatan, maka hasilnya hanzal, pahit.
Innama yakunul jadad. Hanya saja, ini perkataan yang menarik. Perkataan beliau ini yang menarik. Innama yakunul jadad yaumul ma'ad. Panen itu pada hari akhir. Makanya orang senantiasa tenggelam dalam maksiat. Kalau seandainya begitu orang maksiat langsung dihukum. Nggak ada orang bermaksiat. Oleh karena itu Islam dengan makna yang kedua, nanti saya jelaskan makna yang pertama, adalah rahmatan lil alamin. Diberikan waktu bagi orang yang maksiat selama dia hidup, barangkali dia taubat kembali kepada Rabbul Alamin. Coba perhatikan kaum terdahulu, begitu mereka maksiat kepada nabinya, dikirim azab. Berapa banyak yang bermaksiat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam pada zaman sekarang ini? Tentunya kepada Rabbul Alamin. Ya, kalau tidak hampir dari 6 miliar pada zaman sekarang ini mungkin 5 miliar sudah habis. Penuh. Tidak ada di muka bumi. Ya, tapi diberikan dia kesempatan rahmat Islam, rahmatan lil alamin, salah satunya diberikan rahmat barangkali di sepanjang kehidupannya manusia kan berinteraksi, dia masuk Islam, dia memperbaiki dari enggak tahu akidah menjadi tahu akidah, dari berbuat bidah menjadi sunnah dan seterusnya. Ya, sesuai dengan hidayah dari Rabbul Alamin. Fa indal jadad, maka di hari memetik buah tersebut, panen, yatabayyan, jelaslah hulu thimar min murrihi, manisnya hasil tersebut atau pahit. Manisnya buah tersebut atau pahit. Ini kan sebuah gambaran, ya, informasi kepada kita dengan suatu hal yang kelak akan terjadi. Kalau kita mengatakan kelak akan begini, apakah kita tidak mempercayainya yang dikuatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu kita masih ongkang-ongkang saja seakan-akan tidak terjadi padahal akan terjadi? Harus dibedakan, ya. Oleh karena itu dalam ilmu usulul fikih antum akan pelajari yang disebut dengan al-khabar. Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Kajian kita hari ini bisa kita dustakan, bisa kita benarkan. Kita dustakan kalau tak terjadi, hanya berarti sekedar nama. Benar terjadi sekarang, maka benar. Tapi seluruh berita dari Allah dan Rasulnya tidak bisa kita dustakan. Itu adalah sebuah kejadian, sebuah fakta, dan sebuah hal yang akan terjadi. Terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, nanti akan antum perdalam itu di ilmu usul, ya, bagi yang ingin mempelajarinya. Lalu beliau mengatakan wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi. Ikhlas, tauhid adalah bagaikan sebuah pohon di hati. Karena nanti dari hati ini bergeraknya seluruh amal, ya. Furu'uha al-a'mal, cabang-cabangnya itu adalah amal perbuatan kita. Wa thamaruha tibul hayati fid dunya wan na'imul muqimi fil akhirah. Dan buahnya, buah amal itu, buah pohon tersebut, tibul haya, bagusnya kehidupan di dunia, dan surga na'imul muqim, surga yang kekal di akhirah. Tauhid, iman, ikhlas, kehidupan yang membuat kita akan tentram di dunia. Coba antum cek, berapa banyak pengusaha miliar kelas berat mati bunuh diri? Banyak. Tapi seorang yang benar agamanya tauhid, antum tidak akan susah dengan urusan dunia ini. Nggak penting sama antum. Antum tidak akan jatuh dalam banyak utang, berutang ke bank. Itu kan berkaitan dengan tauhid. Pengharaman riba. Kalau kita bertauhid, maka kita akan tunduk kepada seluruh apa yang datang dari Allah. Karena konsekuensi tauhid seperti itu. Hidup tenang. Tidak pening kita mikirkan harta orang, sebagaimana manusia stres mikirkan harta orang. Tenang hidup di dunia ini, ya. Apalagi di akhirat, surga, ya. Wa kama anna thimarul jannah, lihat, kama anna thimarul jannah,
sebagaimana buah yang ada di surga, la maqtu'ah, tidak terputus-putus, wala mamnu'ah, tidak terlarang untuk diambil. Ya, fa thamaratut tauhid wal ikhlas fi dunya kadzalik. Maka seharusnya kan begitu. Bagi orang yang paham tauhid, seharusnya kehidupannya juga ya dengan tauhid dan ikhlas itu di dunia ini, ya, kenikmatannya itu tidak terputus-putus. Hidup di dunia ini bukan menjadi sebuah permasalahan bagi diri dia. Dia tahu menyikapinya. Ya. Lihat para ahli ilmu, para ulama. Ya. Saya belum temukan ada ulama yang pikun, pergi dia enggak pulang. Kenapa? Dicari masuk surat kabar, dicari, ditemukan. Ya. Kenapa? Itu karena didasari atas apa? Pemahaman yang benar terhadap agama yang mengantarkan dia untuk terus stabil atau mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup. Karena para ulama yang paling mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dan seluruh permasalahan di muka bumi ini pondasinya, solusinya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mereka yang paling tahu dalam masalah seperti itu. Bagaimana solusi terhadap suatu permasalahan dan lain sebagainya. Apalagi berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Wasyirku wal kadibu riya'u syajaratun fil qalbi. Kesyirikan wal kadib, dusta. Waria, ria itu bagaikan sebuah pohon di hati. Ar-riya. Saya ingin jelaskan masalah riya. Supaya jangan salah sangka, orang kan sering berikan contoh syirik kecil, riya. Betul. Tapi riya yang bagaimana? Kalau suatu amalan dilakukan karena orang lain, bukan karena Allah, atau kalau bukan keberadaan orang lain, dia tidak melakukan amal itu riya besar, syirik besar. Kalau seorang melakukan amalan, di mana amalan ini dia tidak melakukan kecuali karena keberadaan orang, maka ini bukan riya yang kecil, tapi itu adalah riya yang besar, syirik besar. Tetapi tatkala dia melakukan suatu amalan, ada enggak ada orang diamalkan, hanya saja tatkala ada orang lain dia menghiasinya dan lain sebagainya, ini syirik yang kecil. Ya, harus dibedakan. Ya. Adanya orang lain, makanya kemudian dia keluarkan uangnya untuk berinfak. Kalau tidak ada orang di situ, dia tidak akan keluarkan, atau dia tidak pernah melakukan hal itu. Ini syirik besar. Antum akan temukan itu pada musim-musim kampanye nanti. Ya, setelah itu kemana lagi? Muncul lagi balik kan gitu. Itulah pentingnya agama ini. Kira-kira kenapa mereka banyak melakukan hal seperti itu? Kita kembalikan ke tadi yang kita pelajari. Ada kekhawatiran nanti tak terpilih, nanti begini segala. Ada kekhawatirannya dunia semuanya. Coba paham tauhid. Untuk apanya semua itu? Enggak penting. Tenang hidup ini, enggak penting terkenal di mata masyarakat. Ya, apa pentingnya? Antum bukan pemilik surga. Ngapain pula saya harus terkenal di antara antum? Ya, rezeki bukan dari antum, rezeki dari Allah. Kenapa mesti cari muka sama orang? Pentingnya kita memahami agama, pentingnya tauhid ini. Ya, itu riya ya. Ada karya tulis yang bagus dalam masalah ini. Al-Ikhlasu haqiqatuhu wa nawaqiduhu, yang ditulis oleh Abdullah Al-Ahmadi. Abdullah Al-Ahmadi memiliki karya tulis lengkap tentang ini, Al-Ikhlas, hakikatnya dan pembatal-pembatalnya. Dia disebutkan amal-amal kulub, amal-amal hati. Lalu dijelaskan mana syirik besar, mana syirik kecil, kapan syirik besar kami. Luar biasa kitab ini. Bagi ustaz, bagi antum saya enggak tahu. Ya, saya nasihatkan untuk memiliki kitab ini. Ya, Baik.
Samaruhu, lihat. Wasyirku wal kadhibu wal riya'u syajaratun fil qalb samaruha fid dunya al khawf wal ghum. Syirik, dusta, riya, ya, di dalam yang sebagai merupakan pohon dalam hati, samaruha, hasilnya, buahnya di dunia ini apa? Al khawf, takut. Pastilah takut. Apalagi ghum, gelisah. Wadiq sudr, sempit dadanya. Ya, wa zulmatul qalb, gelapnya hati itu. Wa thamaruha fil akhirah. Nah, ini di dunia ya. Makanya sering orang bunuh diri. Ya, sering orang stres, bunuh diri, susah hidupnya, sempit rasa dia. Itu yang dia dapatkan di dunia. Di akhirat apa yang dia dapat? Wa fil akhirat zakum, zakum, makanan penduduk neraka, ya. Wal adzabul muqim, azab yang kekal. Wa qad dzakarallahu hataini syajarataini fi surat Ibrahim. Allah menyebutkan kedua pohon dalam surat Ibrahim. Qultu, sampai di sini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadan, yuridu qaulallahi ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim yang dia inginkan adalah firman Allah tabaraka wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samai. Permasalahan, tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat suatu permisalan, ya, satu kalimat thayyibah. Yang disebut kalimat thayyibah di sini adalah at-tauhid, la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin, bagaikan pohon yang bagus. Asluha sabit, asalnya pondasinya kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya berada di langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbih. Pohon itu memberikan buah setiap musim dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberikan permisalan bagi manusia agar mereka itu mengingat. Lalu wa mathalu kalimatin khabithah, dan perumpamaan kalimat yang khabithah, yang buruk, ya. Kasyajaratin khabithah, bagaikan sebuah pohon yang buruk. Ujtutsat min fawqil ardi, dicabut bersama akarnya itu dari bumi, ya. Malaha min qarar, tidak ada ketetapan begini, tidak bisa tegak, ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan, Allah teguhkan, ya, orang-orang yang beriman dengan perkataan as-sabit yang disebut qaulus sabit, kemampuan nanti untuk menjawab di dalam kubur, fitnah kubur, man rabbuk. Itu bukan hafalan. Kalau hafalan anak TK pun bisa diajari. Usul salasa yang antum pelajari di sini, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Ya, fitnah kubur. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dan akhirat. Kokoh. Wa yudillullahu adh-dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Kezaliman terbesar apa? Kesyirikan. Nanti kita lihat wasiatnya Luqman, ya, kepada putranya. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa fiha, di dalam ayat ini dalilun wadihun, dalil yang sangat jelas. Ala anna al-islaha yabda'u bit tauhid, bahwasanya perbaikan itu harus dimulai dengan tauhid. Dengan tauhid. Tapi kita harus tahu tauhid yang mana. Karena setiap orang mengatakan ini adalah tauhid. Yang jelas antum duduk di sini, walhamdulillah, antum tahu tauhid yang mana yang diinginkan. Ya, yabda'u bit tauhid. Karena jangan salah, Asy'ariyah tatkala kita mengatakan seluruh nabi berdakwah mendakwahkan tauhid uluhiyah, maka Asy'ariyah mengatakan pas kita ketemu dalam masalah ini, lalu untuk apalah kita ribut? Oh, tunggu dulu. Apa yang kalian maksud dengan tauhid uluhiyah?
Maka antum jangan heran nanti para orang-orang yang berdakwah mengaku seperti itu. Lihat apa yang disampaikannya dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di kalangan Asy'ariyah adalah definisi tauhid rububiyah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi jangan terpedaya dengan sebuah istilah, harus dicek dulu apa yang mereka inginkan dengan tauhid uluhiyah. Bukan yang penting sama, ya definisi apa namanya sama, tapi harus tanya apa yang kalian inginkan dengan tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, bagi orang yang menganut akidah ini memakai jimat nggak ada masalah, maka mereka mempelajari ilmu kebal. Nggak ada masalah. Banyak pesantren-pesantren saya lihat dia mengajarkan ilmu kebal. Wa yantahi bit tauhid, dimulai dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Wa yurakkizu fihi baina dzalik ala tauhid, dan dipusatkan di dalamnya di antara awal akhir, sepanjang masa di atas tauhid, berarti awal terus sampai akhir tauhid, pastikan di atas tauhid. Sehingga ikhwan, tidak ada jaminan sekarang ini kita mempelajari tauhid atau saya mengerti tauhid, ini mengerti tauhid, itu mengerti tauhid. Misalnya ya, kami mempelajari tauhid, kami tahu akidah Rasulullah, kami tahu ini kesyirikan, tidak ada jaminan bahwasanya nanti di akhir kehidupan kita di atas itu. Tidak. Lihat Abdullah Al-Qasimi, seorang yang memiliki pemahaman yang benar akidah Ahlussunnati wal Jamaah, membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dialognya dengan para masyaikh Al-Azhar dalam masalah tawassul luar biasa. Tetapi tatkala beliau ini menyebutkan diri mempelajari filsafat, yang kemarin di permukaan kita sudah bicarakan, filsafat enggak penting, maka dia mulai mengingkari ayat-ayat, mengingkari hadis, lama-lama dia ditinggalkan agama Islam, bukan memilih satu agama pun, dan meninggal dalam keadaan ateis. Seorang yang berpahaman tauhid meninggal dalam keadaan ateis, Abdullah Al-Qasimi. Tidak ada jaminan ikhwan. Oleh karena itu, salah satu yang dikatakan Syekh Abdul Razak Al-Badr, saya nasihatkan kitabnya ini untuk beli, baca. Ya, Asbabuz Ziyadatil Iman, kecil. Asbab ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya keimanan. Karena al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, salah satunya apa? Majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini bukan hanya untuk iseng-iseng, ya hitung-hitung habiskan waktu kan nanti dapat pahala. Betul, antum di majelis ilmu. Tapi menuntut ilmu adalah inti utama, memperbaiki diri, mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain dengan cara berdakwah dan lain sebagainya. Baik. Walamma kana at-tauhid bi mathabati al-asas min al-bunyan wal juzur min asy-syajarah, tatkala tauhid itu ya bagaikan sebuah pondasi dari sebuah bangunan dan akar dari sebuah pohon. Ini permisalan ya. Bangunan itu adalah pondasinya, pohon itu akarnya, kan begitu. Tanpa akar tentu akan tumbang. Oleh karena itu harus kita lihat, kalau akarnya yakni akar yang serabut itu gampang tumbang seperti pisang. Tapi kalau akarnya akar tunggal ke bawah, kuat ke bawah, itu angin bawa bagaimanapun nggak tumbang itu. Bismillah. Bangunan yang kokoh pondasinya, mau gempa pun paling retak. Ya, begitu juga amal ini. Kana awwalu amrin yusad, oleh karena itu kana awwalu amrin yusadifun nas inda iftitahim li mushaf min bidayatih, maka perintah yang pertama sekali yang akan ditemukan manusia, yang masuk an-nas di sini siapa? Al-mu'minun. Ya, inda iftitahim lil mushaf, tatkala mereka membuka mushaf min bidayatih, di awalnya, ya. Wadzalika huwa qaul subhanah, perintah yang pertama itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nas, wahai manusia.
U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, menunjukkan hanya pengakuan Allah pencipta, mengatur alam semesta, mematikan dan seterusnya dari tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang itu bertakwa. Ya, karena takwa harus ditegakkan di atas Islam yang benar. Thumma ba'da hadza, lalu lihat, ba'da hadza mubasharah nahy, setelah perintah tauhid langsung dengan larangan amma yudadu tauhid, yang sebagai lawan dari tauhid, ala wa huwa syirik, yaitu kesyirikan. Ya, wa dzalika qaul subhanahu fala taj'alu lillah andada, janganlah engkau jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan engkau berikan kepada dia ibadah tersebut. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Wa hadhihi faidah jalilah, ini adalah satu faedah yang sangat agung kata Syekh ini. Li'anna Allah lam ya'murna bi'ibadatihi fahas. Allah tidak memerintahkan kita hanya menyembah Allah semata. Yang pada fakta pada zaman sekarang ini kalau kita praktekkan, orang-orang pedulinya menyembah. Coba lihat. Alhamdulillah memang ya, masjid penuh, salat Jumat penuh, orang masih mencintai agamanya. Itu adalah suatu modal yang bagus bagi kita berdakwah. Kecintaan terhadap agama masih ada. Sebagaimana pada zaman sekarang ini meskipun keliru ya, penghinaan kepada Rasulullah adalah bentuk kekafiran, tetapi membunuhnya adalah urusan yang lain. Karena tidak setiap orang harus membunuh. Kacau negeri ini, kacau dunia ini. Ya, yang tidak, paling tidak ini patut kita syukuri, kecintaan kaum muslimin terhadap agamanya masih ada. Bukan orang-orang munafik yang kita lihat secara zahir. Ya. Alhamdulillah. Bal wa nahana aidan amma yanqudu dzalik, tetapi Allah juga melarang kita dari yang membatalkannya, membatalkan tauhid itu. Ala wa huwa ibadatu ghairihi, yaitu menyembah selain Allah. Ini yang perlu kita sampaikan. Tatkala manusia masih beribadah kepada Rabbul Alamin, kan bukan untuk itu saja kita diperintahkan sesuai di dalam Al-Qur'an. Beribadah gitu saja tidak. Ya, tetapi kita diperintahkan juga satu hal yang membatalkan tauhid itu. Ibadah kan enggak diterima kecuali di atas tauhid. Kan itu yang kita pelajari barusan. Ibadah enggak akan diterima kecuali di atas tauhid, karena tauhid adalah asasnya, pondasinya. Kalau tidak runtuh itu. Sudah? Oleh karena itu supaya jangan runtuh, Allah perintahkan supaya tidak melakukan kesyirikan. Adapun yang kita temukan, ya, kita belum lagi masuk kepada masalah ittiba, mengikuti Rasul. Betul enggak kan begitu? Ya, karena masalah ittiba Rasul, ya, ittiba Rasul ada pembahasan tersendiri. Tetapi tatkala jatuh dalam kesyirikan, selesai itu semua. Meskipun nanti dia mengikuti Rasulullah dalam masalah pelaksanaan. Ya. Jadi tauhid, dakwah ini dakwah yang penuh kasih sayang. Kita memastikan saudara-saudara kita itu agar ibadahnya memang betul diterima oleh Allah, tapi belum dipahami. Dikira kita cari kesalahan aja kerjaannya. Kan Allah yang mengatakan. Ya. Faqallib an-nazar fi kitabi rabbik. Ya, bolak-balikkanlah pandanganmu di Al-Quran. Tajiduhu hukman muttaridan, engkau akan dapatkan keterangan yang seperti itu secara teratur. Perintah larangan, perintah larangan. Kita cek. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, habis ini kita tutup. Ya. Walaqad ba'at wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah ilah yang satu. La ilaha,
illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan. Setiap rasul, kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa fungsinya? Ani'budullah, agar mereka menyembah Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lalu wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan-sembahan selain Allah. Dan saya tidak ingin mentafsir di sini, merincikan apa yang dimaksud dengan taghut, ya, sebagaimana risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas adalah sesembahan-sembahan selain Allah, ya. Tauhid, lalu larangan kesyirikan, ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Rabbul Alamin. Fa'budun, ini kata kerja perintah, cuma yang dihilangkan. Fa'budun, sembahlah, murnikan ibadah itu hanya kepada aku. Tauhidnya mana? Kesyirikannya mana? Enggak disebutkan. Karena konsekuensi dari mengikhlaskan ibadah kepada Rabbul Alamin adalah tidak memberikan ibadah kepada selainnya. Karena memberikan ibadah kepada selainnya berarti bukan ikhlas. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, wajib. Kita belum lagi mempelajari masalah usul bagaimana perintah menunjukkan al-aslu fil amri lil wujub, ya. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wajib atas kalian menyembah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan haram, karena fi'il nahyi lil tahrim, haram bagi kalian untuk mensekutukan Allah. Ada tauhid, ada syirik. Ada perintah tauhid, ada larangan untuk melakukan kesyirikan. Demikian yang ada di dalam Al-Quran. Pedoman hidup Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan apa dalam riwayat Al-Hakim dan seterusnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan menyimpang selamanya. Selamanya. Tadi kan pembahasan kita pastikan antara tauhid dari awal, pertengahannya sampai akhir, betul-betul tauhid. Rasul mengatakan tidak akan sesat selamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Al-Quran, di mana kita dapat ke dalam Al-Quran seperti ini, dan sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Karena nanti akan dijelaskan, karena sebagian Al-Quran kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan sebagian tafsir atau prediksi dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian ya ikhwan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Dimulai dengan qala Syekh Muhammad Mubarak Al-Mili. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas ini. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.